Dengan izin Allah Kulalah, pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam ridho-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, keluasaan rezeki, dan husnul khotimah. Bapak Ibu, selanjutnya acara yang keempat merupakan acara pokok kita, merupakan pencerahan dan kajian atau sharing dari Bapak Ustadz Ahmad Susilo Safruddin dengan topik hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Beliau Bapak Ustadz Ahmad Susilo Safruddin ini dari Yayasan Al-Fatonah Mardotilah Bekasi Barat, pengelola pendidikan Islam dan bimbingan haji dan umroh, serta pengajar majelis taklim di Jakarta dan Bekasi. Kepada Pak Ahmad Susilo Nasruddin dipersilahkan. Jazakallahu khairan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Fastabiqul Khairat dari pensiunan BB Jam Sostek yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semoga silaturahim kita mendapatkan limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas iman dan takwa, istiqamah dalam amal ibadah, dan kelak apabila Allah mencabut nyawa kita, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jamaah yang semoga dirahmati Allah. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Tema ini saya ambil dari sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Nuaim dan Al-Hakim dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Ini adalah sebuah wasiat, saudaraku sekalian. Wasiat siapa? Wasiat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salatu wassalam." Jibril telah mendatangiku. Yang di Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril yang dimaksud. Kemudian malaikat Jibril faqala, berkata kepadaku, berwasiat kepadaku, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Inilah hadis yang saya jadikan menjadi tema pada kesempatan pagi ini.
Adapun lafaz hadisnya tidak hanya satu pesan. Saya akan uraikan satu pesan, tapi hadisnya ada 3. Pesannya 3. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mafariqum. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu ingin cintai di dunia, tapi yang kamu cintai nanti akan meninggalkanmu, atau kamu yang akan meninggalkan mereka. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan kamu berbuat sesukamu ya Muhammad, tetapi sungguh semua perbuatanmu akan dibalas. Kalau diuraikan 3-tiganya sangat panjang, di waktu yang singkat ini izinkan saya akan menguraikan pesan yang pertama. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Adakah di antara kita yang akan hidup abadi? Tidak. Kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagaimana tadi oleh Qari'ah telah dibaca, Ali Imran ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan pasti, jadi kita semua pasti akan mati. Kalau Anda ingin berbuat sesukanya, ingin hidup seenaknya, terserah Anda. Tapi Anda mati. Ingat kata Allah, فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sesungguhnya balasan pahala yang paling sempurna yang Allah akan berikan kepada kamu adalah nanti pada hari kiamat. Bukan di dunia, balasan sementara dunia. Apakah balasan yang paling sempurna? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang nanti di akhirat dijauhkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Itulah sesungguhnya orang menang. Orang sukses itu adalah orang yang nanti masuk surga. Jadi demi Allah Bapak Ibu sekalian, meskipun ada manusia di dunia paling hebat, kekayaannya melimpah ruah, triliunan dolar dikuasai, punya segala-galanya dia miliki, gedung bertingkat, hotel berbintang, semua dia raih, pangkat kedudukan dia miliki, dia menang di dunia, dia sukses di dunia, tapi ternyata nggak masuk surga, bahkan ke neraka. Hina total orang seperti ini. Tapi sebaliknya, ada orang mungkin paling susah di dunia, paling menderita di dunia, seakan-akan hidupnya selalu menderita, bahkan hampir-hampir tidak punya kekayaan, hanya pas-pasan yang dia miliki, menderita susah sepanjang hidup, tapi masuk surga, faqad faz. Ini orang yang sukses. Sukses bukan dunia, saudara sekalian. Sukses itu adalah nanti di akhirat. Siapa yang dijauhkan dari neraka, yang dimasukkan ke surga, faqad faz. Itulah kemenangan yang abadi. Kenapa kemenangan, kesuksesan bukan dunia? Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian ini adalah pensiunan. Maaf, kalau pensiunan, dari saya tadi ikut beberapa saat ada obrolan-obrolan, dan maaf saya lihat wajah-wajahnya. Ini dari wajah-wajahnya baik bapak maupun ibu itu insya Allah usianya sudah di atas 17 tahun semua ini insya Allah. Oh iya, Betul Pak ya? betul Pak. Wah, mungkin moderator usianya udah 17 tahun lewat 40 barangkali lebih. Oh iya, kurang 2 tahun lagi Pak, kelebihan 2 tahun. Allahu Akbar. Usia kita sudah tidak muda lagi. Ayo mau hidup sesukanya, terserah. Ya. Alhamdulillah di usia senja para pensiunan ini berkumpul di silaturahim, bukan untuk sekedar ketawa ketiwi, bukan sedang guru semata. Adapun temu kangen tadi diawali dengan guru, tidak ada masalah. Tapi ada yang lebih utama. Mari persiapkan diri kita. Hidup kita tidak lama lagi, saudaraku sekalian. Kalau usia kita sudah pensiun, berarti sudah pasti rata-rata di atas 50, bahkan mungkin 60. Artinya tinggal sedikit lagi sisa hidup kita di dunia. Apakah yang sedikit sisa ini mau kita gunakan terus-menerus untuk dunia, untuk happy-happy? Bukan saatnya. Ingat, kalau usia kita sudah bertambah, berarti sudah tua. Kalau sudah tua, berarti tubuh sudah mulai lemah. Udah nggak gagah lagi.
Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika masih sama-sama aktif bekerja, usia produktif, lihat foto-foto pasti, wih, nah saya dulu gagah, saya cantik, saya dulu, wah masih bangga. Sekarang udah loyo Bapak Ibu. Betul, dan itu memang ketetapan Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu, surat 30 ayat ke-54. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat ke-54. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakanmu. Kamu itu diciptakan oleh Allah, nggak tiba-tiba langsung kuat. Nggak ada manusia diciptakan langsung kuat. Manusia yang diciptakan langsung kuat cuma dua, Adam dan Hawa. Selain itu semua diciptakan lemah. Bagaimana Nabi Isa tetap lemah bayi dulu? Bedanya dapat mukjizat, bisa bicara ketika masih digendong, masih dalam buaya. Tapi kondisi tubuhnya lemah. Itulah kita saudara sekalian. Allah ciptakan kita awalnya berasal dari keadaan lemah. Min dha'fin. Dari lemah itulah kemudian kita diurus oleh orang tua kita. Jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang produktif. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah, Allah jadikan kita makhluk yang kuat, gagah, luar biasa. Maaf Bapak Ibu, lemah itu, kuat itu terus menerus atau kembali lemah? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian kamu setelah kuat itu Allah akan jadikan lemah kembali. Salah satu tumbuhnya, salah satu tandanya lemah adalah syaibah. Kamu sudah mulai menua, rambutmu sudah mulai beruban. Monggo Bapak Ibu buka pecinya, masih ada hitam semua enggak? Ibu-ibu jangan dibuka, nggak boleh. Artinya apa? Itulah kita. Rambut sudah mulai beruban, mata sudah mulai rabun, gigi sudah mulai ada yang copot, ngilu-ngili, kulit sudah keriput. Sudah nikmat kita hidup gak seperti anak muda Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu makan mungkin gak ada yang bisa 3 piring, 2 piring, boro-boro. Setengah piring aja udah kekurangan. Apalagi yang terkena penyakit diabetes, serba dijatah itu. Gula dikurangi, nasi dikurangi, segala dikurangi. Yang punya tekanan darah tinggi, yang punya inilah kita setelah hidup sudah sekian lamanya. Maka saatnya kita mari jangan hidup seenaknya. Kita itu sudah mulai lemah. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan kita itu terserah Allah mau berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Dari ayat ini saudaraku sekalian, kita ini tidak selamanya kuat. Berarti mumpung masih kuat, hayo kita manfaatkan hidup kita ini. Jangan kita berbuat sesuka kita terus. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita bukan untuk main-main. Bukan terserah kita berbuat. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23, ayatnya ayat 115. Ada sebuah pertanyaan yang singkat Allah pertanyakan kepada kita, tapi Allah nggak membutuhkan jawaban. Apa maksudnya? Pertanyaan yang Allah lemparkan yang tidak butuh jawaban dan Allah tidak jawab, yang harus kita tadabburi, kita resapi, kita maknai, kita renungkan. Apa ayatnya? Allah berfirman di surat 23 ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Hai manusia, apakah kamu mengira bahwasanya Allah menciptakan kamu itu abasa, main-main, gak ada tujuan, gak ada maksud, seakan-akan kamu hidup terserah kamu? Apakah kamu merasa seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kamu itu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Apakah kamu mengira kalau sudah mati itu musnah, sudah hancur jadi tanah tanpa ada tanggung jawab? Ayat ini saudara sekalian sekali lagi gak dikasih jawaban dan Allah gak minta kita jawab. Tapi mari kita renungkan. Allah ciptakan kita itu bukan untuk main-main terus, sendaguro terus, happy-happy terus, tidak. Allah ciptakan kita itu satu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, menyembah Allah.
Jadikan hidup kita itu adalah sarana kita ibadah kepada Allah. Jadikan semuanya menjadi ladang ibadah. Jangan ibadah itu dikira hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, cari. Bukan. Anda nyari nafkah ibadah, Anda hidup berumah tangga ibadah, Anda bersosialisasi ibadah, bahkan Anda tidur, Anda makan, Anda mandi, Anda mencari nafkah, semuanya itu ibadah. Jika kita niatkan, semua yang kita lakukan itu dalam rangka kita diberikan hidup oleh Allah, dalam rangka syukur kepada Allah. Lalu hidup kita mengikuti aturan Allah. Itulah tujuan Allah ciptakan kita, saudara sekalian. La'allakum tashkurun, agar bersyukur. Bukti syukur apa? Ibadah. Allah firmankan di surat 16, surat An-Nahl, ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah lah yang telah mengeluarkanmu ke dunia. Dari mana asalmu? Allah keluarkan kita itu asalnya dari rahim ibu kita. Lalu keluar ke dunia jadi bayi. La ta'lamuna syai'an. Saat kita keluar ke dunia, kita bayi, kita nggak tahu apa-apa. Mata kita sudah ada tapi belum bisa lihat. Telinga kita sudah ada tapi belum bisa mendengar. Otak Anda sudah ada tapi belum bisa berpikir. Tangan, kaki sempurna, anggota tubuh sempurna, tapi lemah, belum bisa berbuat apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah memberikan untukmu pendengaran, lambat laun bisa mendengar. Wal absara, Allah kasih penglihatan, lama-lama kita bisa melihat. Wal afidah, hati nurani, akal pikiran sempurna seperti kita sekarang. Untuk apa tujuannya Allah ciptakan kita sempurna? Perhatikan Bapak Ibu ujung ayatnya. La'allakum tashkurun. Agar kamu jadi hamba yang pandai bersyukur. Itu tujuan Allah ciptakan kita. La'allakum tashkurun. Untuk bersyukur. Bukti syukur itu apa? Ibadah. Menggunakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat tubuh, nikmat bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar. Bisa kita meraih dunia ini. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah. Anda akan sukses nanti di yaumil akhir. Ingat saudaraku sekalian, ketika Allah sudah berikan usia, makin panjang usia seseorang, itu biasanya tubuhnya makin lemah. Bahkan maaf, ini nih, akalnya pun sudah mulai lemah, nggak seperti dulu lagi. Sudah banyak lupa, banyak pikun. Seperti itulah Allah tetapkan. Lalu sudah seperti itu, kita masih mau hidup sesuka kita? Tidak. Rasul saja dikasih pesan oleh Jibril. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan ya Muhammad, kamu hidup sesuka kamu, tapi kamu nanti mati. Rasul itu mendapat satu wasiat ini langsung masuk ke hati, Bapak. Kalau orang Jawa bilang makjleb, langsung sadar bahwa hidup itu bukan semaunya. Hidup itu harus dengan aturan. Siapa yang buat aturan? Bukan kita, bukan siapapun. Allah yang membuat aturan. Maka kalau kita sudah tua, sudah lemah, sebelum kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa, hayolah manfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Maka di ayat yang sebelumnya, tadi ayat ke-78 di surat 16. Sekarang kita bisa lihat di ayat yang ke-70. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kamu. Summa yatawaffakum. Kemudian Allah pula yang nanti akan mematikan kamu. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Di antara kamu ada yang Allah biarkan umurnya sampai usia tua, tua renta, bahkan kadang sampai pikun. Gimana kalau orang pikun? Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Agar kalau kamu sudah tua dan pikun, sehingga apa? Segala sesuatu yang pernah kamu ketahui, kamu tidak tahu lagi. Yang pernah kamu ketahui lupa. Hilang ingatannya. Maaf, bukan gila, tapi memang seumur dengan sepanjang dengan usia kita, makin pikun kita, makin hilang ingatan kita. Inilah kita sebelum kita pikun, sebelum ingatan kita kemudian diambil oleh Allah. Hayo kita perbaiki diri kita. Hidup kita bukan seenak kita, bukan.
Innallaha alimun qadir. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha kuasa. Apalagi maaf Bapak Ibu, kalau sudah usianya luar pikun, akalnya sudah mulai tidak bisa bicara, akalnya sudah tidak normal lagi, sudah sering lupa, gimana kalau ditambah bonus tubuhnya lemah? Makin panjang umur seseorang, kata Allah, pasti tubuhnya akan makin lemah. Bahkan kalau sudah terlalu pikun, kadang-kadang tubuhnya kayak bayi lagi. Allah firmankan di surat Yasin, surat 36, ayat 68. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu", barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalq, kami akan kembalikan dia pada awal kejadian. Apa awal kejadian kita? Bayi tadi Pak lemah. Kalau sudah terlalu pikun, resiko pertama akal sudah mulai berkurang, sering lupa, sering tidak tahu lagi, tubuh kayak bayi lagi. Coba lihat bayi, maaf, pup di tempat tidur, pipis di tempat tidur, disuapin makan di tempat tidur, mandi di tempat tidur, ganti pakaian di tempat tidur, tergolek di tempat tidur, kecuali diboyong oleh ibunya ke ruang tamu atau kemana-mana. Seperti itulah orang tua yang sudah terlalu pikun. Serba di tempat tidur, Pak. Nggak bisa bergerak kemana-mana, kecuali ada yang membopongnya. Kecuali punya anak-anak yang saleh dan salehah, yang mengurusnya. Jika tidak, bagaimana siapa yang akan mengurus? Bahkan kadang-kadang sering terjadi keributan percekcokan antara orang tua yang sudah pikun dengan anak-anaknya, karena jarang anak-anak sabar mengurus orang tuanya. Maka Rasul memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan doa ini. Rasul perintahkan, dan ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan juga hadis ini sahih, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa dan diperintahkan oleh Rasulullah berdoa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dubura kulli salatin maktubah, senantiasa berdoa di belakang salat fardunya. yakni setelah selesai sholat zikir, kemudian berdoa. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelit. Wa a'udzubika minal jubn. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pengecut, sifat penakut. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah. Bala jaga aku ya Allah. Jangan sampai usiaku sampai umur pikun ya Allah. Terserah mau 70, mau 80, mau 90, yang penting gak pikun. Para sahabat usianya lebih dari 100 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas di antaranya. Abdullah bin Amr bin Al-As di antaranya. Usianya panjang sampai 100 tahun lebih, tapi Quran tidak pernah hilang dari ingatannya. Orang yang sepanjang hidupnya taat kepada Allah gak akan pikun, saudara sekalian. Kalau toh pikun wajar, sekedar pikun, lupa-lupa sedikit, tapi nggak bakal dicabut ingatannya, tubuhnya Allah akan berikan kekuatan. Minimal dia masih bisa mengurus diri. Berdoalah, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar apabila Engkau memberikan kepadaku usia panjang, jangan sampai usiaku pikun. Wa a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Rasul minta kepada Allah jangan sampai pikun. Dan Rasul sudah dijamin oleh Allah nggak akan pikun. Seorang Rasul nggak ada yang pikun, tapi beliau tetap meminta. Maksudnya apa? Ini menjadi contoh untuk kita bahwa yang namanya hidup itu tidak terus selamanya gagah. Makanya dapat pesan dari malaikat Jibril, Rasul itu buktikan dengan baik. Beliau pun berpesan kepada kita melalui seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa pesan Rasul kepada Abdullah bin Umar? Ya ghulam,
Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hai anak muda, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang asing. Berhati-hatilah kamu di dunia sebagaimana orang asing, nggak mungkin sembarangan berbuat. Aw 'abirus sabil, atau hiduplah kamu di dunia seperti orang yang sedang mampir sebentar dalam perjalanan. Bapak Ibu, kita tuh lagi mampir di dunia, itu mampir dari perjalanan panjang. Setelah kita belum ada, berapa ribu tahun kita belum ada, lalu kita dilahirkan sesaat, ini mampir di dunia. Kita akan mengalami perjalanan, meneruskan perjalanan menuju akhirat, yakni alam kematian, berjalan menuju akhirat. Lagi mampir sekarang. Maka Ibnu Umar kemudian menyampaikan sabda Rasulullah kembali. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu mau berbuat baik, kalau kamu mau beramal, kalau kamu mau beribadah, telah masuk waktu pagi, jangan nanti sore baru dikerjakan. Nanti. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika telah masuk waktu sore, jangan tunda besok pagi. Maaf, dahulu zaman-zaman kita masih sekolah, saya ketika masih kuliah, itu ada istilah bagi para mahasiswa, SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malam ini baru belajar. Selama ini ntar. Dunia, Anda nggak lulus bisa diremedial. Apakah Anda bisa berkamal dengan ntar? Ayo tobat, kita udah tua, nantilah udah pensiun. Udah pensiun sekarang udah, nantilah masih ngomong cucu. Ayolah cucu udah gede-gede, nantilah masih senang ini. Kapan Anda tobat? Kapan Anda perbaiki? Kapan Anda beramal? Kapan Anda perbaiki untuk bekal akhirat? Akhirnya terus lalai. Maka pesan Rasul di ujung dari hadisnya mengatakan, khudh min sihatika li saqamika. Ambil kesempatan sehatmu untuk bekal sakitmu. Mumpung masih sehat, ayo. Masih kuat, ayo bekali diri. Jangan hidup sesukanya. Untuk bekal sakit kita. Kalau sudah sakit, lemah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan yang paling utama kata Rasulullah, khudh min hayatika limautika. Ambil kesempatan hidupmu ini yang hanya sekali untuk bekal matimu. Silakan kita amalkan masing-masing. Diruntun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pesan itu bahkan Rasul menyebutkan 5. Ingat, muda sebelum tua. Ingat, kaya sebelum miskin. Ingat, senang sebelum susah. Ingat, lapang sebelum sempit. Ingat, lapang sebelum sakit itu sehat sebelum sakit. Ingat, hidup sebelum mati. Ingatlah ini. Hidup kita di dunia hanya sebentar. Sampai Bapak Ibu jamaah sekalian, saking sebentarnya hidup kita di dunia, nanti di yaumil akhir seseorang ditanya, bahkan manusia di padang mahsyar ditanya, kamu pernah hidup di dunia berapa tahun? Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada usianya yang sudah 60 lebih, atau lebih sedikit, atau kurang sedikit. Berpuluh-puluh tahun hidup di dunia, saat dibangkitkan di padang mahsyar, ditanya Allah, berapa tahun kamu pernah hidup di dunia? Nggak jawab tahun, saudaraku sekalian. Di surat 23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-112 sampai ayat yang ke-114. Surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 112 sampai 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni bertanya kepada orang saat dikumpulkan di padang mahsyar. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya hai manusia kalian pernah hidup di dunia? Berapa lamanya kamu tinggal di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, ya Allah, kami tinggal di dunia hanya sekitar sehari atau hanya sekitar setengah hari. Coba bertanya sama yang menghitung. Hidup puluhan tahun, ditanya di akhirat berapa lama tinggal di dunia, cuma saat, bahkan setengah hari. Bahkan mengatakan, coba ya Allah tanya sama yang menghitung. Maka dijawab oleh Allah di ayat 114, ya qala illa bithum illa qalil law annakum kuntum ta'lamun. Hai manusia, sungguh kamu di dunia gak pernah hidup kecuali sebentar, sedikit. Kalau kamu tahu, apakah yang sebentar ini kita mau hidup sesuka kita? Rugi, saudaraku sekalian, rugi. Mari
Allah sudah kasih kesempatan kita puluhan tahun yang lalu. Mungkin kita pernah ngawur, kita pernah mengabaikan ibadah, kita pernah berbuat kesolatan, dosa-dosa. Ayolah saatnya sekarang. Mumpung Allah masih kasih kita kesehatan, masih kita kasih waktu luang, Allah kasih kita kekayaan, Allah kita kehidupan. Saatnya kita membekali diri untuk bekal akhirat kita. Hidup kita cuma sesaat, gak sebentar, gak setengah hari, sesaat kata Allah. Kalau dikatakan sesaat berarti lebih singkat lagi jika dibandingkan dengan waktu kita hidup di yaumil akhir. Kenapa? Perbandingan hidup kita di dunia dengan perbandingan hidup kita di akhirat itu jauh sekali, saudaraku sekalian. Berapa masa perbandingan itu? Allah firmankan di surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-47. Di ujung daripada ayatnya Allah berfirman, wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari inda rabbik, di sisi Allah, di sisi Rabbmu, ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari perhitungan Allah di akhirat menurut hitunganmu dengan waktu dunia, satu hari akhirat itu sama seperti 1000 tahun kamu hidup di dunia. Kita hidup sehari di akhirat itu jika dibandingkan dengan hidup dunia 1000 tahun. Padahal di akhirat abada, selama-lamanya. Apakah yang sesingkat ini hidup kita mau suka-suka kita? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan hidup sesuka kamu tapi kamu mati. Gak ada manusia abadi. Sesaat hidup kita. Kenapa? Hidup akhirat satu hari, perbandingannya dengan dunia 1000 tahun. Berarti hidup Anda di dunia nggak sampai 1 jam, saudaraku sekalian, boleh jadi. Maka Allah katakan, hidup kita itu cuma sesaat di dunia, jika dibandingkan abadinya akhirat. Surat 10, surat Yunus ayat 45. Surat 10, surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah pada hari nanti ketika Allah mengumpulkan kita semua, mereka semua dikumpulkan oleh Allah. Ka'allam yalbathu illa sa'atin minan nahar, maka mereka saat di yaumil akhir berkumpul di padang mahsyar, manusia merasa seakan-akan tidak pernah hidup di dunia kecuali sesaat, sebentar saja di waktu siang. Minan nahar yata'arafuna bainahum, sama seperti ketika mereka saling kenalan. Lama kita hidup di dunia dibandingkan akhirat kayak lamanya orang kenalan. Maaf, Bapak Ibu saya yakin pernah kenalan. Berapa lama Bapak Ibu kenalan? Berapa lama? Ada yang kenalan berhari-hari, itu kencan namanya, maksiat. Paling kenalan berapa sih? 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Kayaknya udah lama sekali 1 jam. Itulah hidup kita. Kalau 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, berarti 12 jam akhirat setara dengan 1000 tahun. Kalau ada orang usianya 1000 tahun, ya baru 12 jam waktu akhirat. Kalau Anda hidupnya 100 tahun, ya baru 1 jam waktu akhirat. Anda hidupnya 50 tahun, baru setengah jam. Apakah yang sesaat ini, saudaraku sekalian, mau kita abaikan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rugi. Maka sepanjang hidup, mari kita bersabar. Bersabar ketika menghadapi musibah-musibah yang buruk dari Allah. Bersyukur ketika kita mendapatkan musibah-musibah yang baik dari Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita itu. Kenapa? Karena nggak ada manusia sepanjang hidupnya itu dikasih nikmat terus nggak, dikasih susah terus nggak ada. Maka hidup ini sesungguhnya ujian dari Allah. Maka dibaca tadi oleh Qori'ah surat Ali Imran yang ayat 186-nya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh Allah akan menguji kamu. Apa ujian yang datang dari Allah? Kadang Allah menguji kamu melalui harta kamu, kaya, miskin, susah, senang dari harta. Wa anfusikum, kadang Allah menguji melalui jiwa kita, sakit, sehat, tenang, tentram, hatinya tenang. Kadang-kadang seperti itu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kadang-kadang Allah nggak nguji dengan harta, hartanya banyak terus. Allah nggak nguji dengan fisik, sogonya sehat terus. Sakit paling sakit ringan. Tapi kadang Allah uji melalui ini, telinga, pendengaran yang sampai ke hati.
dihina orang, dicela orang, dihardik orang. Bukankah itu sampai ke hati? Apa yang Allah inginkan di ujung ayatnya? Wa in tasbiru, dan jika kamu tetap bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, sabar dan takwa sepanjang hidupmu, itulah yang lebih diutamakan, itulah yang harusnya kita utamakan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam mendapatkan ketetapan Allah, sabar ketika dapat ujian yang buruk dari Allah, sabar ketika dapat gangguan dari orang lain, tetap dengan ketakwaan kita ibadah kepada Allah. Itulah modal kita, saudaraku sekalian. Itulah bekal kita. Maka Allah ciptakan kita hidup di dunia, tujuannya adalah ibadah. Maka siapapun di antara kita, baik laki-laki atau perempuan, yang mau beramal saleh, berbuat kebaikan, berbuat ibadah, hablum minallah baik, hablum minanas baik, Allah berikan jaminan penghidupan yang baik, Allah berikan jaminan surga. Itulah hidup kita, untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah dengan landasan iman. Kalau Anda melakukan itu, Anda bahagia. Anda nggak melakukan itu, silahkan Anda berbuat. Maka kita membaca, dan saya yakin kita semuanya hafal surat 103, surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar senantiasa berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yang saling menasehati dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Watawasau bis sabr, saling menasehati dengan penuh kesabaran. Iman, amal soleh, itulah yang menyebabkan kehidupan kita nikmat. Iman, amal soleh, itulah yang menyebabkan seseorang nikmat di dalam surga, diberikan nikmat tanpa batas. Baik saudaraku sekalian, saya akan tutup dengan 2 buah ayat Al-Quran dan sebuah hadis. Setelah itu saya akan kembalikan kepada moderator untuk kita berikan waktu sedikit tanya jawab. Mari kita lihat surat 16 ayat 97. Surat An-Nahl ayatnya ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan", barang siapa yang mau beramal saleh, min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, siapapun dia, wa huwa mu'min, yang penting mereka beriman, bertakwa kepada Allah, buktikan dengan amal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang nikmat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, bahkan nanti Allah akan balas di yaumil akhir dengan balasan yang lebih baik dari semua yang diamalkan di dunia ini. Ibadah di dunianya dibalas sempurna. Maka hiduplah di dunia bukan sesuka kita, tapi untuk taat kepada Allah. Apakah balasan yang paling sempurna itu? Surga, kalau amal kita baik. Gimana orang hidup di dunia amalnya jahat? Ya dibalas dengan kejahatan. Surat 40, surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha." Siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, amalan yang salah, dosa, jahat dan seterusnya, maka tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding. Maka manusia yang di dunia hidupnya sesukanya, dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, mengabaikan perintah Allah, meninggalkan larangan, meninggalkan perintahnya, bahkan larangan dijalankannya, dia abaikan aturan Allah, silahkan, tapi pasti dibalas sebanding karena kejahatannya. Sebaliknya, waman amila sholihan min dzakarin au unsa, siapa saja yang mau beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka orang beriman. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Mereka diberikan oleh Allah balasan di dalam surga tanpa batas. Allahu Akbar. Tanpa batas. Sempurna. Saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan dari Ali bin Abi Thalib.
Riwayat ini disampaikan ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat berjamaah. Tidak diriwayatkan sholatnya apakah sholat asar, apakah sholat duhur. Wallahu a'lam. Pada suatu ketika Rasul mengimami orang banyak di waktu sore. Nah, dikatakan sore berarti asar, meskipun tidak disebutkan asarnya. Lalu setelah selesai sholat, Rasulullah menghadap para jamaah. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadik," demi Allah yang jiwaku di genggamannya. "Lau ra'aitu ma ra'aitu, lau ra'aitu ma ra'aitu, labahiktum qalila, walabakaitum kasira." Demi Allah yang jiwaku di genggamannya, wahai para sahabat, sekiranya kamu semua sudah pernah melihat seperti apa yang telah aku lihat, pasti sepanjang hidup kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Mendengar kata-kata itu, Abu Bakar yang persis di hadapan Rasul, Umar tidak jauh dari Abu Bakar sebelah kirinya. Beliau menangis, berlinang air mata mendengar apa yang disampaikan Rasul. Abu Bakar sudah tahu apa yang dimaksud disampaikan Rasul. Tapi sahabat-sahabat belum paham. Maka ada seorang laki-laki bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ma ra'aitu?" Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang telah Anda lihat yang kami belum lihat? Anda orang yang paling banyak menangis padahal sudah dijamin masuk surga. Anda yang paling banyak menangis padahal Anda telah diberikan jaminan oleh Allah, telah diampuni dosanya. Anda bahkan bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Kenapa Anda lebih banyak menangis di dunia? Apa yang menyebabkan itu? Apa yang Anda telah lihat yang kami belum lihat? Apa kata Rasul? "Walladzi nafsi biyadik," demi Allah yang jiwaku di genggamannya, "inni ra'aitun nar wal jannah." Aku sungguh benar-benar telah melihat neraka dan surga. Bapak Ibu, jika Bapak sudah lihat surga, nikmatnya dunia nggak ada apa-apa. Jika Bapak Ibu sudah lihat neraka, susahnya penderitaan dunia kecil nggak ada apa-apa. Maka orang yang ingin mengetahui surga dan neraka, lihatlah Al-Quran, lihatlah Al-Hadis, pelajari dengan ilmu dan keyakini dengan iman. Anda bisa melihat surga dan neraka dengan ilmu, insya Allah tidak terperdaya dengan dunia. Wallahu a'lam. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Perbuatlah apa yang kamu lakukan, sesungguhnya kamu akan mati. Demikian saudaraku sekalian.